Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan bakteri, di mana di dalamnya mencakup tentang reproduksi bakteri dan fase pertumbuhan bakteri. Reproduksi bakteri terbagi atas dua. Yang pertama yaitu reproduksi secara aseksual, dan yang kedua reproduksi secara seksual. Reproduksi secara aseksual merupakan proses reproduksi dengan cara pembelahan diri menjadi dua bagian, yaitu dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan 4 menjadi 8, begitupun seterusnya. Kemudian waktu di antara dua pembelahan disebut sebagai generation time, dan ini berlainan untuk setiap jenis kuman. Misalnya yang pertama Escherichia coli dengan waktu 15 sampai 29 menit. Kemudian yang kedua yaitu Salmonella typhi dengan waktu 23 sampai 24 menit. Kemudian Staphylococcus aureus dengan waktu 27 sampai 30 menit. Kemudian Mycobacterium tuberculosis dengan waktu kurang lebih 15 jam. Kemudian yang terakhir yaitu Treponema pallidum dengan waktu sekitar 33 jam. Kemudian reproduksi yang kedua yaitu secara seksual, yaitu reproduksi yang dilakukan yang terjadi dengan cara peleburan bahan kromosom dari dua kuman, sehingga timbul sifat yang baru yang berasal dari dua induknya, di mana reproduksi ini hanya terjadi pada kuman yang satu famili, misalnya seperti Escherichia coli dan Shigella dysentery. Kemudian materi pokok yang kedua yaitu fase pertumbuhan bakteri, terbagi menjadi 4. Yang pertama fase inisial, yang kedua fase eksponensial, yang ketiga fase stasioner, dan yang keempat fase deklinasi. Fase inisial atau disebut juga fase penyesuaian diri A ke B dapat dilihat pada grafik, di mana pada fase ini umumnya berlangsung selama 2 jam. Kemudian pada fase ini bakteri belum berkembang biak. Kemudian pada fase ini hanya bakteri yang kuat yang dapat bertahan hidup. Hal ini dikarenakan aktivitas metabolismenya juga yang sangat tinggi untuk persiapan menuju fase selanjutnya. Kemudian fase yang kedua, fase eksponensial, dapat dilihat pada grafik yaitu dari B ke C, di mana pada fase ini jumlah bakteri bertambah dengan sangat cepat, dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Tetapi hanya pada fase C. Hal ini dikarenakan zat makanan semakin berkurang, sedangkan jumlah bakteri terus bertambah. Kemudian banyaknya zat metabolit yang beracun. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase stasioner, dapat dilihat pada diagram yaitu pada grafik yaitu dari C ke D, di mana pada fase ini jumlah bakteri statis atau tetap, karena jumlah bakteri yang lahir berjumlah sama dengan jumlah bakteri yang mati. Kemudian pada fase ini terjadi kompetisi memperebutkan makanan. Kemudian fase yang keempat yang terakhir yaitu fase deklinasi dari D ke E, di mana jumlah bakteri berkurang karena jumlah bakteri yang mati lebih banyak daripada jumlah bakteri yang lahir. Kemudian jumlah makanan yang semakin sedikit. Kemudian dapat terjadi bentuk abnormal. Setelah itu bakteri yang mampu membentuk spora pada fase deklinasi ini dapat berlangsung lama, seperti pada bakteri Neisseria gonorrhoeae, yang dimana ini dapat bertahan pada waktu selama 72 jam. Kemudian berdasarkan suhu pertumbuhan, kuman dibedakan menjadi 3, yaitu psikrofilik, mesofilik, dan termofilik. Psikrofilik merupakan
bakteri atau kuman yang dapat tumbuh pada kisaran 5-30 derajat Celcius dengan suhu optimum yaitu 10-20 derajat Celcius. Kemudian yang kedua yaitu mesofilik, di mana bakteri ataupun kuman dapat tumbuh pada kisaran 10-45 derajat Celcius dan suhu optimum pada fase ini yaitu 20-40 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga yaitu fase termofilik, di mana bakteri atau kuman dapat tumbuh pada kisaran 25 sampai dengan 80 derajat Celcius dengan suhu optimum yaitu 50 sampai 60 derajat Celcius. Kemudian berdasarkan kebutuhan oksigen, kuman dibedakan menjadi 3 yaitu kuman anaerob obligat, kemudian yang kedua kuman aerob obligat, dan yang ketiga yaitu kuman fakultatif aerob. Kuman anaerob obligat merupakan kuman yang hidup tanpa oksigen, di mana adanya oksigen ini bersifat toksik terhadap golongan kuman ini, seperti contohnya Clostridium tetani dan Treponema pallidum. Kemudian yang kedua kuman aerob obligat, di mana bakteri yang hidup yaitu bakteri yang membutuhkan atau berada di dalam lingkungan O2 yang bebas, seperti Vibrio cholera dan juga Bacillus anthrax. Kemudian yang ketiga yaitu kuman fakultatif aerob, di mana bakteri yang hidup di dalam lingkungan ini baik yang membutuhkan oksigen bebas ataupun tidak, misalnya pada Salmonella typhi dan Streptococcus pyogenes. Selanjutnya yaitu materi keasaman pH. Kebanyakan bakteri lebih baik hidup pada suasana netral yaitu dengan pH 7 atau sedikit basa yaitu dengan pH 7,2 sampai dengan 7,4. Tetapi pada umumnya bakteri juga dapat hidup pada pH 6,5 sampai 7,5. Bakteri patogen pada manusia hidup pada pH 6,8 sampai dengan 7,4 pH, yang dimana ini sesuai dengan pH darah. Kemudian beberapa contoh bakteri yang dapat hidup pada suasana asam yang ditemukan pada gusi gigi manusia yaitu seperti Streptococcus mutans, dan bakteri yang dapat hidup pada suasana basah yaitu seperti Vibrio cholera. Kemudian berdasarkan sumber nutrisi, bakteri dapat dibedakan menjadi bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri autotrof merupakan bakteri yang dapat menggunakan CO2 sebagai sumber cahayanya bagi pertumbuhan dan sintetis metabolisme tubuhnya, di mana ini terbagi menjadi autotrof fotosintetik yaitu memperoleh energi dari cahaya, dan autotrof kemosintetik yang dimana memperoleh energi dari oksidat substrat inorganik. Kemudian bakteri heterotrof merupakan bakteri yang hanya dapat menggunakan senyawa organik karbohidrat sebagai sumber cahayanya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.